Sung. Jack tiba-tiba melihat sebuah rantai emas di dalam selokan. Ia membungkuk untuk mengambilnya. Tetapi begitu tangannya mendekati rantai itu, benda tersebut mulai bersinar dengan cahaya keemasan. Pada detik berikutnya, sebuah kekuatan misterius menariknya jauh ke dalam air. Saat membuka mata, Sung, ia sudah berdiri di tepi sungai yang sunyi pada zaman kuno. Dengan panik, ia segera keluar dari sungai. Tetapi malah melihat seorang pria tua berpakaian compang-camping muncul tepat di hadapannya. Dari penampilannya, pria itu tampak seperti seorang pengemis. Tiba-tiba, pria tua itu jatuh tersungkur ke tanah. Sung, Jack memeriksa denyut nadinya dan menyadari bahwa pria itu sudah berhenti bernapas karena tidak ada seorang pun di sekitar. Ia memutuskan untuk melakukan CPR. Namun, saat wajahnya mendekati mulut pria tua itu, bau busuk yang luar biasa menyengat langsung membuatnya mundur. Kemudian sebuah ide muncul di kepalanya. Sung, ia mengeluarkan deodoran dari sakunya dan langsung menyemprotkannya ke dalam mulut pria tua itu. Seketika, pria tua tersebut langsung duduk tegak sebagai tanda terima kasih karena telah menyelamatkan nyawanya. Pria tua itu mengajak Jack ke rumahnya dan menyajikan kelinci panggang yang baru dimasak. Namun, Sung, hanya dengan melihat makanan itu saja, perut Jack sudah terasa mual. Sebelum pergi, Jack memberikan beberapa lembar uang kertas kepada pria tua itu, tetapi pria tersebut sama sekali tidak tahu apa benda itu. Ia mengambil uang tersebut lalu melemparkannya begitu saja ke dalam api. Saat berjalan lebih jauh, Sung, Jack melihat sebuah kastel yang sangat besar di kejauhan. Ia pun menuju ke sana, tetapi para penjaga menghentikannya di gerbang. Mereka bertanya dari mana asalnya. Jack menjawab, Gorm. Mendengar jawaban itu, para penjaga segera mengantarnya masuk dan mengatakan bahwa mereka akan segera memberitahu sang raja. Sung, saat mengagumi kemegahan istana, Jack merasa seolah-olah sedang berada di lokasi syuting film sejarah. Tak lama kemudian, pandangannya tertuju pada seorang gadis cantik. Ia mulai mengobrol dengannya, dan gadis itu mengatakan bahwa dirinya adalah pelayan raja. Sementara itu, Sung, kapten pasukan kerajaan datang menghampiri. Di depan semua orang, ia langsung menarik gadis itu dengan kasar. Melihat hal tersebut, Jack langsung murka. Kapten itu mulai menghina Jack, bahkan mencabut pedangnya sambil mengancam akan memotong lidahnya. Sung, namun karena Jack masih mengira semua ini hanyalah lokasi syuting film, ia sama sekali tidak menganggap ancaman itu serius. Tak lama kemudian, para prajurit kerajaan memanggilnya ke aula istana. Sebenarnya, sang raja telah salah mengira Jack sebagai utusan Pangeran Normandia. Sung, sang raja bertanya kapan pangeran itu akan datang membawa lamaran pernikahan. Jack asal menyebutkan sebuah tanggal, tetapi sang raja menganggap ucapannya sebagai kebenaran mutlak dan mempersilahkannya beristirahat. Belakangan, Jack melihat kerumunan orang berlari menuju suatu tempat. Sung, ia mengetahui bahwa seorang pemberontak akan segera dihukum gantung. Jack ikut pergi untuk menyaksikannya. Tepat sebelum dieksekusi, pemberontak itu berteriak keras dan seketika semua mata tertuju kepada Jack. Ia mengira itu hanyalah bagian dari adegan. Namun pada detik berikutnya, Sung, sang algojo menebas kepala pria itu hingga terpisah dari tubuhnya hanya dengan satu ayunan pedang. Saat itulah Jack akhirnya menyadari bahwa semua ini benar-benar nyata, bukan sebuah sandiwara. Kemudian gadis itu memberitahu Jack bahwa tahun saat ini adalah 1328. Mendengar hal itu, Sung, Jack benar-benar terkejut. Ia akhirnya menyadari bahwa dirinya telah terseret langsung dari tahun 2322 ke abad pertengahan. Ia sangat ingin kembali ke rumah, tetapi gadis itu menunjukkan sebuah medali yang ditemukan di saku Jack dan menjelaskan bahwa medali itu adalah lambang para pemberontak. Sung, siapapun yang mengenakannya akan dianggap sebagai musuh kerajaan.